أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama menelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini. Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surat Al-A'raf. Ayat 30 Pak Ustaz. Ayat 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahu-d-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihim ad-dhalalah innahum ittakhadhu asy-syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li 'ibadihi wat thayyibati minar rizq Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati fattaqullaha wattaqu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang standar kebenaran. Sedangkan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pandangan iblis. Sebab iblis ini artinya pembangkang, bukan pelanggar. Sehingga standarisasi yang dipakai oleh iblis karena pembangkang disebut iblis, yang punya standar
Apa standarnya? Ya, menurut dia standar-standar analisa nalar, seharusnya yang menghormati itu Nabi Adam, menghormati diri. Kenapa? Alasannya penciptaan lebih mulia, ya, penciptaan dia iblis itu jauh lebih mulia dari Adam. Itu kan penilaian sekian. Gitu ya. Kemudian senioritas Nabi Adam itu pendatang baru. Yang seharusnya pendatang baru itu kan justru yang diperintah hormat. Gitu ya. Kemudian dari sisi prestasi, Nabi Adam itu belum punya prestasi menjalani untuk perintah, belum punya prestasi meninggalkan satu bentuk larangan Allah. Nah, ini kan cukup kuat ini. Nah, tiga hal ini, maka Allah bikin standar sendiri. Ya memang Allah mandiri, fa'alul lima yuri. Allah itu maha melakukan yang dikehendaki. Makanya Allah punya kehendak hukum. Kehendak hukum itu ada dua, kehendak larangan, kehendak perintah. Itu pandangan itu. Sehingga kehendak kebenaran, ya itu dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Fala nakunanna minal mumtarin. Standar kebenaran itu dari pengaturmu Muhammad Rasulullah. Rob ini maknanya pengatur, makanya menurunkan aturan. Dalam pandangan iblis Allah itu pencipta, benar? Pencipta sudah selesai. Kalau ditanya, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit bumi, menanzala minas samaa'i ma'an, yang menurunkan air hujan dari langit, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang dengan air hujan itu tumbuh pepohonan setelah kering bumi ini. Kastafiya min kulli dabbah, atau tukarkan jenis-jenis binatang yang melata. Apa jawabannya? La yaqulun Allah. Mereka pasti menjawab, ya Allah penciptanya itu kan selesai. Tapi Allah itu punya kehendak hukum. Yang kamu tinggalkan itu tidak saja baik, tapi harus benar. Kalau yang ditinggalkan itu larangan Allah. Yang kamu jalani itu tidak sekedar baik, harus benar. Kalau perintahnya perintah Allah. Masalah untung rugi bukan urusan kita ini. Nah, kalau ukurnya itu bukan gagal berhasil, apa yang saya dapat, tapi siapa yang saya patuhi. Itu standar ya. Nah, makanya iblis kan mengatakan bagi ma'wai tadi, karena engkau menyesatkan saya ya Allah. Ya, padahal standar rasionalnya kan benar. Yang seharusnya disujudi itu ya dia kan Adam pendatang baru, ya, tidak punya prestasi apapun, banyak ya, mari kalah mulia dengan coba kalau kita alih-alih, apakah tukang tolok ukur itu yang dipakai manusia saat manusia menentang kebenarannya di bawah nabi-nabi? Ya itu kembali kepada itu kan. Ya, makanya Qul amara rabbi bil qisti. Tegaskan Muhammad Rasulullah di zaman amara rabbi penciptaku, pengaturku memerintahkan bil qisti, yang standar perintahnya itu berbicara pada apa? Adil. Jadi yang dilarang itu adil, tidak kurangi hak kita. Kenapa? Itu informasi tentang bahaya. Yang diperintah Allah itu adil. Kenapa? Di sanalah hak penuh yang Allah berikan kepada kita. Itu ya. Sebab kalau masih dipengaruhi gagal, berhasil, untung rugi, tidak adil undang-undang itu. Dan temporal, kondisional. Itu ya. Padahal kita hidup ini bukan dunia saja, nanti masa depan kita itu akhirat. Yang di akhirat sehari itu 1000 tahun. Loh, kalau ukur kita itu untung rugi dunia apa tidak rugi? Gitu ya.
keselamatan akhirat justru harus dirugikan. Jadi meskipun banyak yang diselamatkan di akhirat itu karena apa? Keberuntungan mengikuti jalan Allah, menggunakan standar kebenaran Islam. Kalau peluang gagal berhasil di dunia, Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud raja, Namrud juga raja, Fir'aun juga raja, itu keberhasilan dunia ya. Sama-sama ya. Kalau ukur kebenaran hasil dunia sama Allah memberikan kekuasaan kepada musuhnya maupun kekasihnya. Itu ya. Makanya ujiannya itu apa? Ujiannya gunakan fasilitas dunia ini sesuai dengan petunjuk pembekalan hukum yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nabi. Supaya apa? Gagalmu itu keberuntungan akhirat, berhasilmu itu juga keberuntungan akhirat. Jadi, nah di sini ada Allah. Kiston itu nyata di dalam ajaran Islam. Waqimu wujuhakum, dan hadapkan wujuhakum. Wujud itu kan jamak dari wajah. Apa? Orientasi kita menghadap itu. Apa? Kita menghadap kepada standar untung rugi apa benar salah? Ayo kita hadapkan kemana pandangan hidup kita ini? Lu kalau selagi kamu hadapkan kepada untung rugi, kamu tidak bisa fokus. Berarti apa? Noleh kanan, kalau kanan yang menghasilkan, mak belakang, kalau belakang menghasilkan. Kamu muter ini, makanya bingung manusia tidak punya arah. Itu ya. Hadapkan orientasi pandangan kamu kepada Allah. Ya. Nanti kita dikembalikan kepada Allah. Tidak kembali kepada orientasi dunia ini. Makanya dikasih arah nomor 1, namanya kiblat. Arah pembimbing orang yang diutus oleh Allah sebagai pembimbing. Kemudian pembimbing itu membawa petunjuk langit. Apa itu kitab-kitab? Jadi mulai zaman Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad Rasul akhir zaman, orientasinya itu akhirat nanti. Ini ya, indah kulli masjidin, pada setiap masjid. Kenapa kok disebut masjidnya tempat sujud? Ini ya, orang patuh itu butuh standar kepatuhan. Itu ya, yang diharapkan sujud. Jangan sampai sujudmu hanya orientasi gagal berhasil, tapi orientasimu standar pemahaman supaya tidak gagal akhirat, supaya berhasil akhirat. Ini namanya gagal berhasil dunia, ini sifat dunia. Tidak ada berhasil terus, tidak ada. Gagal terus, tidak ada. Loh, kalau kita mempertahankan gagal berhasil dunia ini, katakan cara mana gitu ya? Pasti katakan cara. Dan itu untungnya rugi, apalagi ruginya. Kenapa yang di sana nanti dinilai itu apa? Dulu ketika kamu hidup itu, yang kamu gunakan orientasi pandanganmu itu gagal berhasil apa kebenaran? Yang dari Allah. Nah itu nanti yang ditanya. Rugi enggak? Makanya wal asli demi masa. Innal insana, sesungguhnya semua jenis manusia lafi khusrin. Allah itu benar-benar di dalam khusrin. Ada awalnya di sini. Lafi khusrin ada. Lafi khus itu betul umum. Gagalnya itu rugi, untuknya rugi. Padahal kalau menurut Islam, yang namanya gagal berhasil dunia itu memang ujiannya, caranya siapa yang pakai. Nanti ada cara yang kamu pakai. Gagal dunia itu selamat akhirat, untung dunia juga selamat akhirat. Itu ya, nanti dalam indah di masjidin, pada setiap tempat sujud. Nah, Rasulullah menegaskan ini. Ya, aku diberi oleh Allah yang tidak pernah diberi kepada seorang pun nabi sebelumnya. Di antaranya uang sujudan dia Allah saja. Jadikan bumi tempat sujud bagi umatku. Artinya apa? Masa sujud ini menjalankan kepatuhan di semua sektor kehidupan. Meskipun secara bangunan boleh kita tak ada masjid sholat di pasir ya boleh. Yang penting tempatnya bersih. Ini
Nah, kalau umat-umat sebelumnya ada tempat ibadah khusus, ya. Jadi umat Rasulullah itu begitu sampai debu dijadikan bahan untuk bersuci. Kalau tidak ada air, di antara yang diberikan oleh Allah kepada Nabi akhir zaman, musim itu Robi, ya, masih rotasyakur. Aku ditolong oleh Allah, diberikan rasa takut kepada musuh Islam dalam radius perjalanan kaki itu sempurna. Jadi kalau berjalan 1 bulan sampai di dalam masjid Taqwa, dalam radius itu musuh Islam sudah takut. Jadi itu penegasan Allah berkata semua. So di dalam surat Al-Hasr ada itu. La antum asyaddu ruhbatan fi syuduri min Allah. Kamu jauh lebih ditakuti musuh-musuh kamu daripada Allah. Ini. Nah sekarang dunia internasional menggagas ya berbagai macam cara. Itu takut kepada siapa sih? Mereka sudah punya nuklir, jaringan politiknya yang luar biasa, jaringan ekonomi yang luar biasa. Oh, sampai begitu ketakutannya kebangkitan Islam. Kenapa? Kita ini punya kebenaran dari langit. Ya, nah, di sini yang tidak dulu. Waduh, maksudnya sembahlah. Doa itu ada doa dua, doa minta, doa beribadah. Sehingga waduh ibadahi patuhi mukhlisina dengan memurnikan lahu bagi Allah din apa? Kepatuhan tadi. Coba saya bertanya, selama ini kita patuh pada hasil apa kebenarannya? Kalau kurasi agama itu Allah yang menurunkan larangan itu Allah. Meskipun meninggalkan larangan kita diiming-imingi berhasil. Standar kepatuhannya itu perintah. Ya, kita dihadapkan pada perintah Allah meskipun diancam gagal. Nah, apa itu dunia? Ini ya, masya Allah. Di sana cobaan itu begitu. Kita diuji dengan cara siapa supaya tidak gagal. Kita diuji cara siapa supaya kita berhasil. Ujian itu cara. Ini ya, makanya lafi khusrin illal ladzina amanu. Kecuali orang yang mempercayai apa yang dipercayai, bukan adanya Allah. Kalau adanya Allah, orang muslim percaya. Sudah selesai itu, tidak usah nabi. Justru Allah itu menurunkan kebenaran lewat nabi-nabi itu. Makanya wa'amilu itu menjalani yang sesuai hasil atau tidak sesuai dengan hasil. Tidak, yang sesuai dengan informasi yang dibawa. Wa'amilu dan menjalani sholihat. Mana sholihat gitu ya. Saya beli kopi. Mana yang diukur? Kopi apa yang kepala yang diukur? Mana alat ukurnya? Itu nanti menentukan ya. Ini kuali manusia ini. Quran yang disestandati. Yang disestandati itu perbuatan kita. Kita bukan standarti orang gagal berhasil, tapi benar enggak menurut Allah? Apa salah menurut Allah? Itu jadi standar. Makanya mengikuti Allah itu gagal, berhasil, semuanya berhasil. Malah gagal di dunia kalau berpihak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti kamu masya Allah, kenapa saya dulu tidak gagal terus mengikuti Allah? Menyesalnya begitu. Berarti apa? Berhasil ada menyesal apalagi? Yang tidak berhasil orang yang tidak mengikuti standar Islam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa lahu nadamun." Tidak seorang pun di antara kamu kecuali menyesal. Ya, orang mukmin apa menyesal? Iya, kenapa saya tidak menambah ya Allah? Tidak saya tambah ketaatan saya meskipun gagal. Sedangkan orang-orang kafir juga menyesal kenapa saya tidak menggunakan standar Islam dulu. Di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu, dan kami hadapkan orang-orang kafir kepada amal kebaikannya. Apik ya. Tapi faja'alna waba'an mansura. Kujadikan debu yang diterbangkan oleh angin. Dan apa bote? Padahal baik. Kenapa baiknya? Benar. Orientasinya apa? Baik orang kafir. Kalau berhasil baik, kalau gagal
Yang baik itu berarti apa? Standarisasinya bukan benar salah dari Allah, tapi standarnya baik buruk menurut pertimbangan akal. Ketika kita bicara akal, pasti orientasinya gagal berhasil jangka pendek dunia ini itu. Ini harus disampaikan supaya apa, kita nanti tidak ngaku di hadapan Allah SWT. Nanti banyak orang-orang yang ngaku itu tidak dapat. Wa qatimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu wabalan manthura. Kuhadapkan kepada kebaikan-kebaikan yang dijalani, namun kebaikannya bukan standar benar salah dari Allah, maka aku jadikan debu yang terbakar langit. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimahullah. Lebih jelas lagi di dalam surat Al-Kahfi. Karena disebut mungkin semacam itu. Coba di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105, 106 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, tegaskan Muhammad. Siapa yang menegaskan? Ya orang yang diberitahu standar benar salah. Ini ya. Dan konsekuensinya itu sampai gagal berhasil jangka panjang. Surat Al-Kahfi, surat nomor 18. Ya. Kul, tegaskan Muhammad, katakan Muhammad, hal nunabbi'ukum. Ya, apakah ya perlu ya nunabbi'ukum, kami beritahukan kepada kamu. Makanya disebut nabiyun. Kenapa disebut nabi? Orang yang membawa berita. Apa yang dibawa berita oleh Rasulullah? Standar memilih untuk tidak, standar memilih untuk menjalani. Apa itu hukum? Membawa apa itu Rasulullah? Membawa ajaran untuk nimbang. Ini benar atau salah. Sementara ini yang ditimbangkan baik buruk gagal berhasil kan? Itu ya. Nah, coba kita lakukan. Yang dibawa Nabi itu standar benar salah. Selain Rasulullah itu membawa standar apa? Api buruk gagal berhasil. Makanya dilibatkan akal manusia menilai sebuah larangan sehingga dihasilkan disepakati sebagai sebuah larangan. Maka dilibatkan pemikiran manusia untuk melahirkan sebuah perintah dan dijadikan standar untuk menjalani. Bil aksarina, orang-orang yang paling rugi amalan apa? Perbuatan amalnya. Saya bertanya gini, apakah orang kafir tidak beramal? Kalau kita pahami amal itu kegiatan. Saya bertanya, orang kegiatan itu dolek rugi apa cari untung? Nah, kalau motivasinya cari untung dan rugi, itu ya yang penting berhasil kan? Bukan cara yang penting. Padahal Islam mengatakan cara yang penting. Ini kan koreksi ulang kepada pandangan hidup kita. Ini ya. Maka al-aksar, dari kata aksarun itu paling rugi. Orang rugi itu berdua. Itu ya, modal masih kembali itu rugi. Sehingga aksar paling rugi apa? Modalnya habis sama sekali. Itu namanya bangkrut pahit. Orang rugi itu berdua, tidak dapat untung, tapi modalnya saya ngomong, saya ada, itu rugi. Makanya kalau aksar yang paling rugi apa? Berdua, tidak dapat apa-apa, modalnya habis. Itu nanti menghadap Allah gimana? Jadi masa depan kita ini bukan dunia. Masa depan kita ini keabadian yang tidak ada di sana. Ukuran 12 bulan tidak ada, 7 hari tidak ada, detik menit tidak ada. Makanya ini orang-orang yang menjalani kekekalan. Alladzina, yaitu orang-orang dhalla. Makna dhalla itu sesat, sia-sia. Sa'yuhu, perbuatan serius mereka. Sa'yun itu gini ya. Kan udah berjalan santai ya. Kan udah berjalan santai ya. Iya, makanya disebut sa'i. Sa'i itu kan berjalan setengah lari.
Jadi orang berbuat di dunia itu santai. Apalagi kita itu umat Islam makin zaman. Kita itu umat asal sebentar lagi kiamat. Tapi konsekuensi membahayakan dari akhir ini. Sampai sahabat itu, seluruh sahabat itu boleh dikatakan seluruh sahabat kan yasna'iluna bintil zaman, berlindung dari ketemu zaman ini. Berarti kita ini zaman di mana orang-orang baik itu berlindung dari ketemu zaman ini. Sekarang udah tombol saja gitu kan. Kalau tidak percaya ya, coba di tangan kita tombol. Beli apa datang sendiri, transfer terus sekarang dunia bisa hancur dengan tombol. Kalau nuklirnya Putin kan saya tombol ini, itu apa akan hancur. Ini zaman digital ini. Nah, kenapa? Umat asal kita ini. Bayar kalau umpamanya jalan tol, mobilnya tidak pakai remnya, nah ini bisa tabrakan beruntun itu. Hadirin sekalian. Jadi orang-orang yang paling merugi, ya Pak, orang-orang yang usaha keras mereka itu, ya tersesat, ya sia-sia. Saya bertanya, kalau tujuannya terhindar dari rugi, tujuannya mendapatkan keberuntungan dan keselamatan, bukan untung rugi itu sebenarnya, tapi bagaimana cara siapa yang kita pakai supaya tidak gagal akhirat, supaya ya untung akhirat. Cara siapa yang kita pakai gagal dunia itu untung akhirat, apalagi untung dunia itu untung akhirat. Itu harus dimaafkan. Ya. Kemudian wahum, sedangkan mereka yang sabuna mengira, padahal mereka itu mengira annahu, bahwasanya mereka itu yuksiruna, sudah melakukan hal terbaik, sunnah, perbuatan. Loh, kenapa kok demikian? Dipikirkan kok lahirnya sebuah larangan, dipikirkan sebuah perintah, dipikir, malah bukan satu pemikir saja, ribuan orang yang memikirkan. Maka dijadikan sebuah pandangan hidup. Ini loh cara terbaik supaya selamat. Ini cara terbaik supaya tidak celaka. Makanya digali. Pertanyaannya ini, apakah Islam yang dibawa Nabi itu digali oleh akal pikiran Nabi? Digali oleh sebuah pengalaman, tapi diturunkan oleh Allah SWT supaya apa? Steril dari intervensi pandangan untuk rugi, gagal berhasil, senang tidak senang, steril dari Allah. Bukan senang kamu, senang saya. Bukan tidak senang kamu, tidak senang saya. Makanya dibikin standar acuannya, standar usahanya tadi. Nah, kalau kita mengikuti Allah, masalah gagalnya dinilai berhasil akhirat, apalagi berhasil ini ya. Nah, kemudian wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, sedangkan mereka mengira mereka lah yang melakukan terbaik perbuatan selama ini. Siapa mereka itu? Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim. Sisi ada mengkafir Allah. Mereka lah orang-orang yang mengkafiri Allah bi ayati rabbihim, ayat-ayat Tuhan mereka. Jangan sampai kita termasuk mereka. Percaya Allah tapi tidak mempercayai berita larangannya. Percaya Allah tapi tidak mempercayai berita perintahnya yang dibawa Nabi. Gitu ya. Masya Allah. Naudzubillah dzalik ya. Mereka lah orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat Tuhan mereka. Bukan mengkafiri ayat, larangan itu ayat. Ya, kenapa? Larangan itu informasi bahaya. Kenapa kok ayat? Bukan dibikin Nabi. Nabi hanya diutus, Rasulullah hanya diutus. Kalau Al-Quran, Rasulullah itu hanya membawa. Ini ya. Loh, bagaimana ayat? Di sana perintah itu ada janji. Kalau tidak percaya, tinggalkan. Kalau tidak percaya,
lakukan. Begitu juga larangannya. Ada yang membuktikan yang melakukan larangan ya Allah. Apakah bukan ayat itu? Ini dihancurkannya sebuah bangsa yang menentang nabi-nabi. Kehancuran bangsa-bangsa itu ayat. Kenapa? Itu bukti konkret. Allah menebuskan kok. Ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Mengejar kerusakan di darat dan di lautan karena usaha serius manusia mereka. Kenapa kok serius? Pakai hukum. Masa ngawur? Mau hukumnya kok ngawur? Makanya dia mengatakan kita bikin hukum itu karena tujuan saya baik. Tujuan saya supaya tidak gagal, tujuan saya supaya untung. Kemudian waliqaihi dan pertemuan dengan Allah. Pertanyaannya gini, kalau saya percaya Allah, ya, sementara saya hidup tidak menggunakan standar hidup yang Allah turunkan yaitu Islam, ini ya, apakah percaya Allah? Nanti pertemuan dengan Allah itu standar yang digunakan penilaian, standar yang digunakan untuk ditimbang atau layak timbang atau tidak layak timbang, itu Islam. Itu ya. Saya bertanya gini, apakah penentang nabi-nabi itu dihisab? Gitu. Karena tidak memenuhi syarat perhitungan Islam. Apakah yang menentang nabi-nabi itu ditimbang? Tidak. Kenapa? Tidak memenuhi syarat untuk ditimbang. Kenapa? Tidak sesuai dengan pesanan Allah. Apa pesanan Allah? Kamu itu hamba menjalankan undang-undang penghambaan. Undang-undang penghambaan itu namanya Islam. Makanya disebut Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembahasan nanti. Perhitungan Allah bukan gagal untung, bukan baik buruk, benar kan? Keterlibatan kita dengan cara Allah itu yang nanti kita akan selamat akhirat. Ya, kamu tidak memakai ajaran Islam berarti tidak mempercayai pertemuan dengan Allah. Itu Rasulullah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, selamatkan aku ya Allah, berikan aku di dunia ya kebaikan apa? Dengan standar Islam saya hidup. Wa fil akhirati hasanah. Sampai akhirat nanti ya Allah saya membawa standar hidup Islam. Sebab yang dinilai, yang ditimbang itu sesuai pesanan, yang dinilai itu sesuai dengan standar penilaian. Kalau udah ya tidak usah. Nah, ayat berikutnya ini. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sia hapus semua kegiatan baik mereka. Kenapa tidak benar? Tujuannya bukan akhirat, bukan Allah. Falanqim lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak diadakan penimbangan amal di hari kiamat. Kenapa? Tidak sesuai standar timbang. Berhasilnya saja sama, apalagi gagalnya. Orang muslim nanti gagal berhasil itu dinilai. Kenapa? Kamu gagal berhasil di dalam berpihak kepada Allah dengan standar Islam. Itu nanti merugi. Jadi orang muslim itu gini, kenapa saya dulu ya Allah udah gagal mengikuti hukum. Kalau saya tahu gagal saya kok ganti melebihi berhasil saya dengan cara Islam. Orang kafir dari itu menyesal, kenapa saya ini tidak menggunakan standar Islam? Kenapa? Orang muslim itu gagalnya dinilai, berhasilnya dinilai. Saya itu gagal berhasil, saya dinilai oleh Allah SWT. Itu menyesal luar biasa. Makanya hatta idza jaa ahadahumul maut, surat Al-Mu'min itu. Jika kematian mendatangi mereka, orang yang tidak menggunakan standar Islam itu, ngucap, bukan masing-masing, bukan jamaah ini masing-masing. Ini ya, tidak bisa. Lu saya kan mengikuti dia, ya dia hukum tidak bisa itu. Pertanggungjawaban pribadi. Hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga saat kematian mendatangi seorang di antara mereka. Jawabannya. Apa jawabannya? Itu ungkapan penyesalan. Rabbir ji'uni, kembalikan aku ke dunia. Karena kan kesempatan yang pendek,
kesempatan yang singkat, saya kok tidak sabar menderita. Ini ternyata selama ini saya salah memandang. Ya, apa yang saya pandang? Baik dulu gagal berhasil, bukan bersalah dari Allah. Irji'uni la'alli, harapan saya ya Allah, kalau kau kembalikan aku ke dunia. Ini belum kiamat ini. Ini ya, di alam barzah tak menyesal. Ya, la'alli amalu, agar aku mampu menjalani. Ya, la'alli agar aku mampu melakukan sholihan yang sesuai standar. Saya dulu beli kopi, tidak sesuai dengan standar kepala saya. Ya Allah, itu maksudnya. Saya dulu berbuat, tapi tidak sesuai standar Islam. Ya Allah. Makanya Rasulullah bersabda, Rasul amri Islam. Pangkal berbagai macam masalah itu Islam. Kalau tidak pakai Islam tidak penting. Jadi kepala negara kalau tidak pakai Islam, justru penyesalan dia. Kenapa? Saya harus menyelamatkan orang banyak, sementara keluarga saya, jangankan keluarga saya sendiri tidak bisa menyelamatkan. Rasulullah amri Islam. Pangkal berbagai macam masalah itu Islam. Kalau Islam itu penting dalam pandangan Allah. Kenapa? Muslim itu dinilai oleh Allah. Tidurnya Muslim itu ibadah. Kalau tidurnya Muslim ibadah, berarti aktivitas Muslim di luar tidur jauh lebih ibadah. Kenapa? Standarnya Islam. Makanya diturunkan Al-Quran. Al-Quran sebuah satu malam ini ada menjadi apa? Khairun min alfi syahrin. Baru sentuhan dunia ini. Al-Quran yang itu sudah benar. Ini ya. Andaikan Al-Quran tidak diturunkan di dunia, bobot dunia itu tidak ada apa-apanya. Aktivitas seluruh makhluk tidak ada apa-apanya. Ini ya. Hadisnya tidak Rasulullah. Kita ini punya Al-Quran. Yang Al-Quran itu standar penilaian Allah nanti. Maka falan timulahum yaumal qiyamati wassalam. Ulai ini ya. Ulai kalladzina dzalika jazaa'uhum jahannam. Ini ya. Demikianlah upah balasan mereka itu jahannam. Neraka jahannam di mana baru dengan sebab perbuatan kafir. Kafir itu menutupi kebenaran. Apa yang ditutupi? Kebenaran Islam. Apa yang ditutupi? Kebohongan agamanya. Itu ya. Watakhulu ayati, dan menjadikan ayatku, ayat-ayat hukum ini, wa rusuli, dan utusanku Muhammad huzuan. Apa? Olok-olokan. Coba nek ngono langsung kan nek subversif gitu ya. Penistaan agama. Itu ya. Yo perjalanan ngilokno yang paling ingin dan proses itu. Nilai-nilai Al-Quran jangan dipakai. Sementara kamu orang muslim, kamu bilang. Kalau Quran diinjak penistaan agama. Tapi kalau nilai-nilai Quran yang berbobot ini tidak dipakai, itu artinya apa? Nah, coba menolak halus apa menolak kasar? Kalau menolak kasar kena penodaan agama. Ini ya, nilai-nilai Al-Quran sudah diabaikan. Dan heran itu oleh kaum muslimin sendiri. Seperti nanti Rasulullah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum saya, rakyat saya sudah menjadikan Quran ini yang dihindari di dalam kehidupannya. Pertanyaannya ini, kaum itu kaumnya siapa? Quran itu kirimnya siapa? Diturunkan kepada Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, atau kaum Muslim? Ya, orang-orang yang mati ayat Allah, kalau mati jangan dibacakan Yasin. Bacakan ayat-ayat konstitusi. Bela sekali. Kalau mati dan tidak dibacakan Yasin. Ini ya. Masya Allah. Quran ini Allah. Kembali kepada surat Al-A'raf.
Kama tak pada aku, seperti hanya Allah yang memulaikan kamu, atau pula yang mengembalikan kamu. Hadirin, ini maksudnya ayat ini secara tersirat ya. Tidak apa-apa, nanti kamu kembali kepada aku. Jadi ya, nanti yang saya tanya bukan gagal berhasilmu, yang saya tanya keperpihakan kamu kepada undang-undang siapa di dalam hidup. Kama kata aku seperti yang Allah menciptakan awal mula kamu itu Allah yang akan yang 29 tadi kan. Hadirin, dari Tuhan yang selama Allah ciptakan binatang, kok jadi manusia itu siapa yang mengawal? Kalau tidurnya biarkan ya, kalau saya bahannya dari mineral bumi yang sama, dan mungkin tidak ada yang mengawal kekuatan itu. Ya saya jadi orang. Setelah jadi orang kok larang, perintah ya Allah. Bukan sekedar itu, larangan perintahmu itu menunjukkan mana yang selamat, mana yang celaka. Kemudian engkau saat menunjukkan mana yang celaka, mana yang selamat, kau tidak memetik untuk rugi ya Allah. Amin amin itu. Itu baru kita mengatakan ya, baiknya manusia itu buruk, apalagi buruknya dia. Itu kalau mau tidur dia nangis supaya bisa nangis ya. Ya Allah, kau jadikan orang saya. Setelah kau jadikan orang, perbuatan saya kau standarti dengan hukum. Padahal keinginan perbuatan saya ini juga ada pada binatang. Binatang itu senang lawan jenis. Binatang itu juga punya keluarga ya. Binatang itu menyayangi ya anak-anaknya. Tapi kenapa mereka tidak kau kasih ketentuan hukum? Sedangkan yang kau kasih ketentuan hukum kok saya ya? Itu baru bisa nanti saya bilang. Sehingga Rasulullah ini inna bil khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa maknanya itu? Aktivitas manusia kita tidak, kalau tidak berdiri ya duduk. Kalau tidak duduk berdiri yang terlentangkan badannya. Itu artinya seluruh aktivitas manusia ada konsekuensi hukum dari Allah. Itu Rasulullah nangis. Ya Rasulullah, kenapa kau nangis semacam ini? Padahal dosamu itu sudah diampuni, awal akhir sudah dijamin. Jadi ya, kenapa saya tidak menangis turun ayat semacam ini? Makanya Rasul wailul liman qara'a, celaka orang-orang yang membaca Quran walam yatafakkaru fiha, tapi tidak melibatkan kesadaran pikir. Kenapa saya dilarang ya Allah? Kenapa saya diperintah ya Allah? Padahal engkau tidak mengutuk untuk. Pertanyaannya gini, adakah makhluk yang lebih disayangi melebihi manusia? Kita pernah disusuti malaikat. Ini ya, kita diperintah, kita dilarang. Yang perintah melarang itu paling tahu mana yang bahaya bagi kita, paling tahu mana yang menyelamatkan kita. Itu Allah SWT. Lu ketika mampu menjalani perintah meminta ganti itu gimana? Ketika kita mampu meninggalkan larangan, kok minta ganti, model apa kita tidak pernah. Nah coba kalau kita renungkan itu, ya Allah, itu paling baik dalam hidup kita. Paling baik loh, paling sayang. Nah itu baru ibadah kita mantap. Ini hadirin bagaimana? Kita lanjutkan ini. Kamar pada aku tahu. Terus akal kita cerna. Kalau yang asalnya tidak ada, Allah mampu mengadakan. Ya, apakah tidak jauh lebih mudah mengadakan yang pernah ada? Coba dulu. Iya, jauh lebih mudah mengadakan yang pernah ada. Asalnya saya tidak ada. Itu ya. Nah itu baru nalarnya itu di sana. Hadirin, fariqon ada. Ini yang harus kita takutkan. Sekelompok ada Allah memberikan hidayah, iman Islam. Wa fariqon, dan sebagian lagi manusia hakor alaihi dhalalan,
sepantasnya mendapatkan kesesatan. Ini yang kita takutkan. Coba pertanyaannya gini, Fir'aun nggak tahu benar. Ayo, lu kenapa kebenaran ini muncul justru di saat sudah tidak berguna hidupnya? Amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku percaya sekarang, saya tidak berdaya. Aku percaya dengan yang dipercayai ya banu Israil wa ana minal muslimin. Aku termasuk muslim hari ini ya Allah. Raja ditolak keislamannya, kita raja enggak. Ayo, raja dunia itu ditolak pengakuan Islamnya. Siapa itu? Dia nggak berpikir. Nanti, masalah kita punya apa? Boleh dikatakan imperium ini separuh dunia itu ditolak penegasan. Saya termasuk orang Muslim ditolak. Berarti apa hari ini ketika kita Muslim itu semata kemurahan Allah apa usaha saya? Lalu kita Fariqon belaga wa fariqon alaihi mudhalala. Maka manusia terbelah jadi dua. Ini tidak dikasih hidayah, ini yang disesatkan. Ini yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Itu yang dimaksudkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ojo hasanah diterjemah dewe. Hari ini saya Muslim, saya percaya ya Allah, keimanan, keislaman saya pemberian dan lestarikan saya nanti di akhirat. Kenapa? Lu orang ahli kitab tidak tahu kebenaran. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang membeli kitab jauh lebih mengenal Muhammad daripada mengenal anak mereka sendiri. Masya Allah. Banyak orang yang sesat bukan karena tidak tahu. Banyak orang yang sesat karena tidak mau tahu. Nah kita ini kalau tidak mau tahu Al-Quran itu siapa kita ini? Ini Masya Allah. Makanya nanti penyesalan. Ya Allah, inna qawmi takhudhu al-Quran. Nah, kembali kepada ini. Fariqon ada, fariqon haqqa alaihim bola. Innahum sesungguhnya mereka ittakhadus syayatin menjadikan setan-setan auliya pelindung penolong min dunillah selain Allah. Nopo setan itu? Ini ya. Coba surat Al-Baqarah ya. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Ketika orang-orang munafik itu bertemu setan-setan mereka, apa maknanya setan? Menungso kok jin. Syayatin manusia apa jin? Boleh dikatakan seluruh tafsir yang modern sampai klasik betul betul. Usaha menurut syayatin itu pemimpin yang kufur. Apa? Innama aku, saya dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Saya hanya berolok-olok ketika bergaul dengan Muhammad Rasulullah SAW dengan para sahabat itu. Nah, kalau bangsa jin masih jelas ya. Kalau bangsa jin wa yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka melihat kamu juga sungguh-sungguh mereka itu dari arah yang kamu tidak bisa melihat. Tapi Allah menegaskan apa? Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh nyata. Berarti apa? Manusia kan jin. Kalau kita dihujat jin Melayu. Orang jin berborong masuk gitu. Itu kenapa kok taat? Karena diiming-iming hasil, diiming-iming tidak gagal, jangka pendek. Ini ya? Sudah saya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa wa'fu 'anna waghfir lana warhamna